Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman, kali ini kita akan ngaji dan bertanya nanti dengan guru kita Pak Ustadz Danu tentang satu hal yang ini bisa juga didambakan oleh banyak orang gitu ya, Ji ya, terutama dalam memilih pasangan. Nah Pak Ustadz, zaman sekarang itu kan banyak sekali itu pasangan-pasangan muda yang akhirnya gagal dalam membina rumah tangga gitu. Sebenarnya menurut Islam, menurut pengalaman Pak Ustadz itu bagaimana cara memilih ini Pak Ustadz, pasangan yang soleh atau solehah Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mencari pasangan atau jodoh yang didambakan atau yang kalau yang mbak-mbak itu ya yang dapetin yang soleh itu gimana sih gitu ya. Jadi bukan menurut saya atau pengalaman saya, tapi saya membaca dalam Quran, kemudian melihat dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW itu kan mendapatkan gambaran bagaimana yang namanya mendapatkan jodoh itu tetap itu rizki dari Allah Ta'ala. Jodoh rizki Pak Ustadz ya? Jodoh itu tetap rizki juga. Jadi kemudian dari Allah Ta'ala kan disusun sekufu. Dalam mendapatkan rizki jodoh itu tetap disusun oleh Allah Ta'ala itu sekufu. Sekufu itu tergantung apa? Nah tergantungnya inilah, ini menjadi tali ikatan sebenarnya. Ikatannya yang bisa sekufu itu apa? Jadi orang itu kalau mamanya berpikir sekufu itu ya sama-sama sholat kan gitu. Enggak juga seperti itu. Sekufu itu banyak yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Menurut saya, kalau ini menurut saya ya. Kalau di breakdown banyak. Kalau di breakdown itu banyak sekali. Jadi umpamanya ada mbak-mbak yang nikah, bersuami, punya anak satu, pisah. Nah, loh, katanya sekufu. Ya, pisah itu ya memang sekufu. Karena sekufu bisa pisah. Karena apa? Nggak taunya dulunya dilihat dari proses pisahnya. Siapa yang minta cerai gitu. Kalau yang minta cerai itu laki-laki atau minta cerai itu yang wanita, ini ada beda-beda dikit lah ya. Tapi saya kasih contoh, umpamanya kalau yang mbak-mbak ini punya anak, pisah atau belum punya anak, pisah. Sebenarnya ini berproses dari dulu. Kalau dengan orang tuanya itu agak sering bermasalah atau sering sering adu argumen atau nggak cocok itu sering. Jadi yang harus diketahui itu, jadi kalau sering berantem dengan orang tuanya, ditunggu nanti tanggal mainnya. Kalau saya gitu, ditunggu tanggal mainnya. Itu biasanya nanti diperlihatkan bahwa si anak yang dulu itu nggak cocok dengan orang tuanya, yang saat ini punya pasangan, saat ini lagi nyaman-nyamannya, iya ditunggu aja nanti. Insya Allah ada persoalan yang dimana anak tersebut itu nanti akan cekcok dengan suaminya, mirip seperti dia cekcok dengan orang tuanya. Ustadz, tadi Ustadz bilang karena sekufu bisa pisah. Bukankah kita mencari jodoh itu harus yang sekufu? Nah, kalau jadi makna sekufu di sini apa nih Ustadz? Nah, itu. Jadi sekufu itu selevel biasanya sama, mempunyai sifat sama misalnya. Ya, tapi begini, sekufu menurut manusia sama sekufu menurut Allah Ta'ala itu nggak bisa sama. Nah, beda itu ya. Kalau sekufu menurut manusia itu sama selevel mamanya. Tingkatan ekonominya, entah ikatan ekonomi, entah sarjananya, apa namanya itu, pendidikannya, nasabnya, hartanya, mamanya, kemudian wajahnya dan sebagainya, mamanya ya. Itu kan manusia yang ukurannya manusia. Tapi kalau ukurannya Allah enggak. Allah dilihat sekufu itu mamanya
begini, dia dulu berantem dengan orang tuanya, nanti dicari pasangannya yang juga bisa besok menjadi berantemnya dia dengan dia sendiri. Dan pasangannya biasanya juga orang yang agak sulit dikendalikan dengan orang tuanya, sehingga disinilah sekufu nantinya. Pada saat wanitanya itu mencoba untuk tenang, ya dia nanti bisa aja suaminya itu macam-macam. Bisa mulai meleng ke kiri. Apa yang dilakukan oleh wanita dulu itu dengan ibunya atau dengan ayahnya, itu nanti dibikin mirip sama Allah Ta'ala. Dibikin mirip. Masalahnya apa? Nah, masalahnya masalah omongan namanya. Nah, ini bisa aja saat ini nyaman. Nah, besok itu bisa masalah omongan yang jadi masalah. Si wanita ini dengan suami itu masalah omongan aja. Gimana caranya masalah omongan itu bisa menjadi masalah? Ya macam-macam. Entah yang sering pulang malam, entah yang pulang malam nggak punya uang, entah macam-macam aja itu jadi omongan yang akhirnya itu berbenturan. Justru ujian itu terjadi setelah menikah gitu Pak Ustadz ya? Lah iya. Bukan akhirnya batal terus, bukan seperti itu ya? Maksudnya batal terus nggak jadi nikah gitu kan, banyak yang seperti itu. Bisa gitu. memang seperti itu, bisa aja. Bisa juga. Tergantung sebenarnya, itu kan tergantung sebenarnya. Jadi kalau mamanya yang batal nikah itu mamanya banyak menolak mamanya. Awal itu sudah menolak dulu. Mempunyai nilai terendahnya semana gitu ya. Iya, jadi mamanya aku ini anaknya Haji J nih. Haji J itu nyuruh aku itu udah nggak mau dulu, saya sudah. Oh itu anunya. Jadi kalau udah nggak mau dulu nolak. Nah ini biasanya saya itu nanti kalau cari orang, mamanya cari calon pasangan gitu ya, ya banyak tertolak nanti. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau mamanya saya ngikutin Haji J, mamanya saya ngikutin ayah, saya ngikutin ibu, tapi nanti dalam perjalanan nanti berantem mamanya. Nah, itu nanti sama, dapat sih pasangan, tapi nanti berantem. Setelah itu. Iya, seperti itu. Nah, relatif biasanya seperti itu yang tidak pernah. Jadi sekufu itu adalah cara manusia mencari. Boleh sih, nggak salah. Tetapi adalah penilaian di hadapan Allah Ta'ala. Ini nanti akan berjalan sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang ideal menurut dia, baik menurut dia ini yang mencari nih Ustaz, itu berdasarkan kemauan dia atau berdasarkan Allah nanti yang ngasih? Oke, sebenarnya bisa jadi gabungan antara keinginan dia yang tersirat sama kita letakkan sama Allah Ta'ala, kita serahkan, tawakal. Nah, bagaimana cara tawakal ini? Inilah sebenarnya yang mau saya sampaikan. Jadi, sebenarnya Allah sudah menceritakan dalam Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat ini harus kita perhatikan baik-baik. Di langit ada jalan rezekimu. Dan apa ya, termasuk jodoh ini rezeki. Dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Kalau Allah menjanjikan itu berarti sesuatu yang nyaman nanti di akhirat. Ya, sesuatu yang nyaman di akhirat. Nah, bagaimana cara rezeki itu bisa sampai kepada kita? Itu orang harus pahami. Di dalam surat Az-Zariyat ini diceritakan urutan lah istilahnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, ini artinya apa? Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, sebelum seseorang itu mencari pasangan, berbuat baiklah setiap hari Kepada siapapun. kepada siapapun, khususnya kepada orang tua. Karena ridho Allah itu tergantung juga ridho orang tua. Jadi kalau umpamanya seorang anak sering nyakitin hati orang tua, kan orang tua sebenarnya sakit, cuma kadang-kadang nggak keucap, kan gitu ya, di batin sakit, itu tetap kecatat oleh Allah Ta'ala Sebagai dosa ya. sebagai kesalahan anak. Nah, disinilah sebenarnya masalahnya. Sehingga orang anak ini juga besok itu, loh kenapa saya kok mencari jodoh itu sulit? Padahal mamanya dia juga lumayan menarik, cantik, siapapun melihat itu suka.
Tetapi kenapa dia kok sulit gitu? Nah, disinilah sebenarnya dari awalnya karena kurang dekat dengan orang tua. Tidak bisa berbuat baik lebih banyak kepada orang tua. Tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lain di luar orang tua. Ibadah-ibadahnya juga masih belum baik juga. Nah, di sisi-sisi ini sebenarnya menyangkut, termasuk di luar nanti mendapatkan jodoh, dia juga dalam mendapatkan rezeki itu juga nyangkut di titik-titik itu. Ustadz, kalau dia salah sama orang tua, jodohnya agak jauh. Walaupun orang tua ini pengen sekali anaknya dapat jodoh, Ustadz, tapi di sisi lain tersakiti sehingga Allah memberikan hukuman kan istilahnya. Nah, peran orang tua harus gimana nih supaya anak ini dapat jodoh gitu loh, Ustaz? Sebenarnya banyak teman-teman Islam itu nggak ngerti. Jadi akhirnya hanya cuma mengandalkan otak, mata sama telinga manusia saja. Tidak mengandalkan Allah. Dia berdoa minta pada Allah. Apakah itu salah? Ditanyain biasanya kan begitu nih orang-orang nih. Ya nggak salah. Salahnya itu dulu sebenarnya. Salahnya itu dulu kamu sering nggak cocok dengan orang tua. Sering menolak apa yang dinasihatkan orang tua. Nah, salahnya itu dulu. Persoalan bukan doanya yang salah. Doa itu boleh-boleh saja, asal tidak melampaui batas. Istilahnya nafsu ya. Kalau mamanya nikah itu kan sunnah, jadi masih boleh kan gitu ya. Nah, intinya adalah seorang Muslim, orang Islam itu kan diajarkan untuk senantiasa tobat, memohon ampun, meminta maaf, bersyukur, melakukan perbuatan baik, mengerjakan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Ini kan orang Islam itu tahu sebenarnya. Cuma kadang-kadang mereka itu sudah dicekoi oleh ustadz-ustadznya itu bahwa dia nggak pernah dosa. Dicekoi itu gimana? Apa-apa dikit-dikit kok dosa. Itu ustadz yang begitu itu yang salah. Dia merasa ustadznya nggak pernah punya dosa kalau seperti itu. Manusia walaupun dia muslim, walaupun dia itu ahli sholat, tetap masih punya kesalahan dan dosa. Kalau ada ustadz seperti itu, hati-hati dengan ustadz seperti itu. Ustadz itu pasti sombong. Rata-rata sombong pasti. Ujub riak muncul pasti di situ. Nah, ini akan menjauhkan diri kita itu dengan Allah sebenarnya. Karena sudah tidak pernah merasa dosa kan begitu. Coba kalau mau dikasih tahu sakit, insya Allah dari perbuatanmu, nggak pernah mau ngakuin. Gurunya juga nggak mau ngakuin. Karena apa? Ya memang nggak ngerti isi Quran, bahwa isi Quran itu dijelaskan. Wa ma sobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Termasuk mendapatkan jodoh yang sulit. Ini juga musibah, walaupun musibah tidak dalam bentuk yang tabrakan, yang sakit, yang ini kan sama, punyang juga. Coba, jodoh itu kan pasangan itu sama seperti umpamanya kita dilahirkan oleh orang tua. Kalau kita dilahirkan orang tua, ya sama. Kalau kita menginginkan pasangan itu kan sebenarnya kita juga menginginkan anak. Sama seperti kita hubungannya dengan orang tua. Tapi kalau teman-teman Islam yang lain itu tidak pernah mau mengakui seperti itu. Makanya banyak orang Islam yang pisah, yang cerai, yang terdolimi, yang banyak sekali titik-titik itu. Nah, karena apa? Ya dulunya sulit dinasihati. Seperti itu. Nah, inilah yang harus diketahui bahwa itu tetap musibah walaupun musibahnya tidak dalam bentuk sakit. Musibahnya dalam bentuk punyang. Punyang nggak dapat sih. Kan gitu tetap punyang. Umpamanya dia bilang, saya kan cantik, tapi kenapa saya kok nggak dapat ya? Kalau ketemu dengan pasangan yang tidak seiman itu karena salah yang mana itu Pak Ustadz? Biasanya termasuk salahnya itu adalah dia merasa benar kalau ada debat dengan orang tua. Merasa benar. Iya, kalau debat dengan orang tua dia sudah punya perasaan saya benar nih, orang tua saya salah gitu. Sudah ada di situ. Cocok gimana tuh? Betul itu. Rasanya gimana?
pengalaman. Maksudnya gimana nih? Pengalaman pribadi itu. Walaupun akhirnya misalnya yang tidak seiman itu menjadi mu'alaf gitu kira-kira Pak Ustadz ya. Ya, itu kan hanya perkenalan aja. Iya benar ya. Tapi kan sama, umpamanya nih, ini kamu urut kamu nih Tum ya. Sekarang kalau kamu diurut, kamu kan ngalamin, ya kenapa saya sama istri saya kok selalu bertengkar, makanya gitu. Iya. Pertanyaan saya balikin, dulu kamu sering jengkel nggak sama orang tua? Itu aja pertanyaan saya ringan. Nah, kan kejawab sekarang. Benar Lah kan gitu, kejawab. Nah, kenapa sampai sekarang masih bertengkar? Nah, kali kesalahanmu itu belum diampuni penuh oleh Allah Ta'ala. Itu sebenarnya sekufu itu ya, sekufu itu bukan karena sama-sama kita sebagai manusia. Enggak. Akan mengikuti terus sepanjang kehidupannya. Seperti itu. Makanya kalau orang-orang paham itu, itulah yang dia nggak paham. Kenapa? Karena dia dikiranya itu kalau sudah sholat semuanya rampung, selesai, beres. Nggak bisa ya? Nggak bisa seperti itu. Kan gitu, contoh mamanya, orang yang besok orang muslim yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Benar itu ditulis dalam Quran. Bukan karena sholatnya, ya. Bukan karena amalnya, iya sih. Nah, cuma rahmat yang bagaimana kalau Allah memberikan sehingga orang tersebut masuk surga. Semuanya harus baik. Nah, semuanya harus baik. Nah, rahmat itu sebelum diberikan oleh Allah, orang itu taat. Ketakwaan orang itu kepada Allah Ta'ala itulah akhirnya Allah memberikan rahmat. Seperti itu ketaatan sebenarnya. Suruh sholat ya sholat. Salah suruh tobat, jangan mengulang kan begitu sebenarnya. Atau misalnya pasangan itu ketemu dengan pasangannya yang misalnya suka pinjam uang misalnya gitu. Itu salahnya apa bagi si macam-macam yang seperti itu macam-macam. Jadi bisa aja memang dulu sering ngerongrong uangnya orang tuanya dan itu dianggap seneng-seneng aja mamanya. Berlanjut ya. Iya. Loh, itu kan banyak sekali itu ya apa namanya, akhirnya masalah istilahnya itu begini. Kalau anak itu kan dulu, itu kan uangnya ayah, itu kan uangnya mama. Kenapa kamu ambil nggak ngomong? Kan sama aja, cuek aja dia ngomong dan nggak punya rasa bersalah. Iya ini kan namanya nyuri gitu loh. Tapi dia lakukan terus-menerus. Nah, suatu ketika dia punya istri, hobinya pinjam uang, akan pusing dia akhirnya. Salah satunya itu. Kenapa Ci senyum-senyum Ci? Saya mau nanya nih Ustaz nih. Ridho Allah bergantung ridho orang tua, murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang belum mendapat jodoh, bagaimana orang tua ini berdoa kepada Allah untuk jodoh anaknya dipercepat, gitu kan? Nah, jodoh doa seperti apa Ustaz yang dipanjatkan orang tua Ustaz? Sebenarnya semuanya itu harus melakukan taubatan nasuha. Sebenarnya nih, kan sudah banyak ustadz-ustadz itu pinter-pinter taubatan nasuha itu begini loh, tobat beneran, bener-bener diingat-ingat dan jangan dikerjakan lagi ya. Nah itu sama, kalau memang si orang tua dengan anak itu dulu sering berantem, ini orang tuanya juga memohon ampun, kenapa anakku juga berani sama aku, kan begitu ini koreksinya. Dan juga mengajarkan anaknya jangan berantem dengan orang tua. Umpamanya Haji C nih. Haji C ini umpama ya Ci ya. Haji C itu tahu anaknya itu selalu berantem sama ibunya. Umpamanya. Umpama nih. Tapi pada saat ini anak-anaknya Haji C ini dalam kondisi yang nyaman. Betul nggak? Iya. Haji C itu kan tahu sejak remajanya, kecil remaja aja sudah berantem sama ibunya. Sampai dia menikah. Ini ada pola sebenarnya. Pola ini belum diturunkan kepada anak oleh Allah Ta'ala, yaitu berantem nanti dengan pasangannya. Insya Allah itu pasti muncul.
Harus cepat-cepat tobat. Nah, itu maksud saya. Sebelum itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala, tobatlah. Minta maaf pada orang tua. Minta maaf pada orang tua. Nanti juga sama. Umpamanya Haji J itu tahu anaknya minta maaf terus-menerus, ngasih tahu sama istrinya. Tetap dikasih tahu istrinya bahwa dia ini juga menjadi alat sehingga anak itu senantiasa berantem terus sama ibundanya. Nah, ini tetap kalau Haji J sebagai imamnya kasih tahu. Nah, inilah masuk ke link Qu anfusakum wa ahlikum naro. Walaupun anaknya sudah menikah, tetap orang tua itu sunnah dalam mendidik anak yang sudah menikah. Sunnah mendidik. Karena apa? Akhirnya orang-orang sudah menikah pun datang ke pengajian sunnah dia memberikan kajian sama sebenarnya. Apalagi orang tua katanya mau ketemu Di surga. di surga. Anak-anaknya Haji pengen ketemu orang tuanya di surga. Betul ya, Ji ya? Iya. Itu yang harus diatur. Ini nanti masalah besoknya. Bukan mendahului Allah. Enggak. Pasti dia akan ngerasain nanti berantem dengan suaminya itu hampir setiap hari. Itu bisa pecah nanti. Karena pecahnya kasus-kasus- gimana? Pecahnya gini nih umpamanya nih. Coba anaknya Haji J dulu tanyain, mau nggak kamu di rumah sama ibumu berdua? Jawabannya apa? Nggak mau, kan gitu. Nah, itu sama. Nanti kalau udah berantem dengan suaminya, maunya pisah. Wih, Itulah sebenarnya sekufu itu ya begitu. Itu dilihat dari apa yang dia kerjakan. Bukan manusia melihat manusianya. Sekufu itu ya level pendidikannya sama, derajat hartanya sama, ekonominya sama, wajahnya cantik ketemu cantik. Enggak juga. Cantik ketemu ganteng juga pisah banyak. Yang katanya cantik ketemu ganteng, katanya yang ganteng juga katanya hanya cuma nunut hidup, banyak juga yang ngomong seperti itu. Kan nggak bisa seperti itu. Jadi sekufu nggak bisa dinilai di mata manusia. Sekufu itu di mata Allah dari apa yang dikerjakan sehari-hari. Nanti dimunculkan seperti itu. Nah, inilah kalau mamanya umpama itu memang dulu ada pada keluarga Haji J. Tugas Haji J sekarang. Sebelum itu benar-benar meledak terjadi gitu. Nah, kalau mamanya Tung itu mikir anak-anaknya pingin punya, bukan anak-anaknya pingin punya ya, Tung itu pingin punya cucu mamanya, umpama kan gitu ya. Coba kamu Tung, kamu amati ya, kan umpamanya anakmu sampai sekarang kau belum menemukan yang cocok, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kamu harus evaluasi anakmu dengan kamu aja dulu dengan kamu. Sering kecocokan atau sering nggak cocok itu kan ngerti kamu. Sering nggak cocok kan gitu. Nah, yang bikin nggak cocok anakmu dengan kamu itu siapa? Nah, itu sebenarnya. Nah, ini harus koreksi. Kamu juga koreksi di hadapan Allah, atau istrimu koreksi di hadapan Allah. Nanti anak-anakmu juga koreksi di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan terkoreksi sangat cepat, sama-sama ayo saling mohon maaf setiap hari, kemudian mohon ampun kepada Allah setiap hari. Nah, itu dipercepat oleh Allah Ta'ala. amin. Begitu. Nah, tinggal motornya nanti. Kan gitu. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwa memang cari pasangan dibilang gampang, tidak bisa bilang gampang, sulit juga tidak bisa dikatakan sulit. Karena ini masa depan yang kita tidak tahu. Betul. Tapi kalau dari kita bisa bercerita begini kan akhirnya paham. Ayolah kita kembali ke jalan Allah yang sudah banyak diceritakan. Allah itu menceritakan banyak surat, banyak ayatnya, maksud saya ya, banyak ayatnya ceritakan bahwa kita disuruh menghormat pada orang tua. Kalaupun kita itu disuruh oleh orang tua melakukan kesirikan, Allah mengajarkan kepada kita disuruh menolak dengan kata-kata yang baik. Loh, kan jelas itu. Padahal kita disuruh untuk melakukan kesirikan, tetap Allah menyuruh kita itu menolak dengan kata-kata baik. Padahal jelas orang tuanya itu salah. Kan gitu intinya itu. Nah, berarti orang muslim harus paham. Semua orang muslim harus paham. Jangan marah dengan orang tua. Seperti itu, jangan lakukan. Gitu.
nanti dampaknya itu bahaya seperti itu. Nah, ini menjadi gambaran. Terus gimana kalau tobat? Ya seperti itu. Kalau itu dari orang tuanya mohon ampun. Jika anaknya sering bertengkar dengan orang tuanya, diem-dieman, sewaktu ngomong nggak enak juga, kan gitu ya. Kan akhirnya ngerti, wah gitu loh. Jadi perkawinan itu belum happy ending itu Pak Ustadz. Ini akan diburu terus. Ya. Karena itu cara Allah mengingatkan agar kita itu masih ada salah di situ. Wah, masih ada salah di titik itu. Nah, itu akan terus diperlihatkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Nah, orang Muslim jarang yang tahu. Ini bukan kira-kira, enggak. Saya meneliti beneran. Saya meneliti satu-satu dari mana akhlak ini, hasilnya bagaimana, masalah rezeki, masalah ini hasilnya bagaimana. Nah, taubatan nasuha itu penting bagi orang tuanya yang memang menginginkan anaknya punya pasangan, juga anaknya juga paham, harus dievaluasi. Coba anaknya juga bertobat, minta maaf kepada orang tuanya, jangan sampai besok itu mendapatkan jodoh udah seneng, besok ada masalah baru yang malah jadi rumit sebenarnya. Seperti itu. Jadi benar-benar mohon ampunlah, jelas kepada Allah Ta'ala tentang perilaku-perilaku tidak baik. Dan jangan merasa sombong bahwa kita manusia muslim itu tidak punya dosa. Jangan. Siapapun orang kalau sudah merasa dirinya sombong tidak punya dosa, kalaupun orang muslim itu mengaku itu hanya di mulut sebenarnya. Rata-rata, iya saya kan punya dosa. Itu di mulut, hatinya enggak mau mengakui. Dia tidak mengakui kalau dia salah. Entah itu sakit, entah itu musibah apa aja, nggak mau ngakuin. Bener nggak tuh? Bener. Kamu kalau anakmu bilang, kan papa dulu gitu, mau ngakuin nggak coba? Kan nggak, diem aja. Tengenges aja. Nah, gitu. Ini Gengsi juga nih gitu. Nah, itulah sebenarnya masalahnya di situ antara orang tua dengan anak. Jadi tidak boleh kita merasa kita itu tidak punya dosa, tidak boleh. Makanya Rasulullah mengajarkan istighfar banyak itu bukan kalimat istighfarnya yang banyak, tetapi ketahuilah bahwa dosa kita itu banyak. Jadi di titik dosa kita itulah kita mohon ampun. Nah, itu tekniknya seperti itu. Terus setiap hari. Nah, mudah-mudahan jalan keluarnya nanti diberikan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti ya dimudahkan jodohnya. Karena banyak yang sudah saya kasih nasihat. Ada yang 2 bulan alhamdulillah dapat jodoh, ada yang 3 bulan, ada setengah tahun, tergantung orangnya. Ada yang pagi saya kasih nasihat, malamnya dilamar, ada seperti itu. Itu ini yang orang tersebut ya? Orang tersebut, bukan orang tuanya? Enggak, karena pada waktu saya ketemu itu saya amati ini hanya putri ibu ini baik. Saya amati ibadahnya normal, baik, malah cenderung baik kalau saya amati. Setiap hari ngaji. Benar nggak sih Mbak? Saya tanya gitu. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah karena saya punya kesempatan. Lu kan jelas jawabannya aja menunjukkan bahwa dia itu punya adab, punya ini, nggak mau ujung, nggak mau riak, itu jelas. Tahajudnya rajin, duha, dan bagus doanya tahajud, doa duha itu tidak untuk dunia, udah bagus. Ini tinggal nunggu, saya nunggu apa Ustadz? Ini anak saya itu 3 tahun lebih nggak punya teman laki-laki. Saya nggak tahu. Tinggal nunggu aja. Doain aja. Nanti saya bantu doa. Ini tinggal nunggu. Tapi saya nggak tahu karena hak untuk mendapatkan jodoh itu kan Allah ya. Nah, itu pagi ketemu sama saya. Malam itu ada yang lamar. Nggak taunya malam yang lamar itu diinget dia itu inget temennya yang dulu pernah. Saya besok mau main ke rumahmu, boleh? Dia jawab boleh, tapi habis itu nggak pernah muncul. Nah, saya dikasih tahu, nggak taunya si laki-laki itu berpindah keluar kota, luar pulau maksudnya, bukan luar kota. Di situ sangat sibuk sekali, sehingga pada saat dia kembali ke Jakarta, waktu itu di Jakarta, dia langsung melamar. Padahal udah lama nggak pernah ketemu, nggak pernah kontekan. Tapi karena dia udah tahu, udah kenal ya, dia terima. Alhamdulillah seperti itu. Makanya cobalah kita
berbenah, mohon ampun beneran kepada Allah Ta'ala yang serius, jangan main-main. Kalaupun dalam mohon ampun itu nangis, ya monggo silahkan, jangan nangis itu untuk memohon ampun, nggak usah. Allah itu tahu hatimu itu nangis atau pura-pura nangis itu tahu, ya. Jadi air mata itu bukan menjadi tujuan utama dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala, enggak. Tapi kalau memang dia sadar bahwa dia banyak dosa, titik itulah sebenarnya Allah baru melihat, oh ini serius mohon ampunnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban bagi saudara-saudara yang lain. Berbuat baiklah pada orang tua, karena itu untuk mendapatkan jodoh. Kalau dulu sering tidak berbuat baik atau melawan orang tua dan mendapatkan jodoh, itu sebentar lagi atau kapan pasti nanti bermasalah dengan suaminya. Kalau itu belum terjadi, ayo tobat beneran kepada Allah Ta'ala, jangan buat main-main. Itu insya Allah akan terjadi. Apalagi kalau orangnya sholat, terjadi. Karena orang sholat itu yang ditunggu adalah tobatnya oleh Allah Ta'ala. Orang yang beribadah itu yang ditunggu tobatnya. Kalau dia belum tobat, dimunculkan nanti masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa dipahami buat siapa saja yang menonton ini yang memang belum mendapatkan pasangan, atau yang sudah mendapat pasangan juga harus selalu introspeksi diri satu sama lainnya. Mudah-mudahan juga ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Apabila ada perkataan kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.